Shalom dan selamat malam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Albias Tangara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi kelas C semester 1 dengan NIM 2103030080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kita mengenal berbagai macam istilah demokrasi yang ada di dalam masyarakat. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, yang kedua demokrasi parlementer, yang ketiga demokrasi terpimpin, yang keempat demokrasi Pancasila, yang kelima demokrasi rakyat, yang keenam demokrasi Soviet, yang ketujuh demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata mereka rakyat berkuasa atas government by the people. Kata Yunani demos berarti rakyat dan kratos atau kreten berarti kekuasaan atau berkuasa. Selanjutnya, sesudah Perang Dunia Kedua kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebudayaan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949, maka mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Demokrasi yang dianut di negara Indonesia yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya. Terdapat berbagai tafsiran serta pandangan dari para ahli. Tetapi yang tidak dapat disangka ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang belum diamandemenkan. Selain itu, Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjawai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ini mengenai sistem pemerintahan. Ada dua jenis sistem pemerintahan di sini. Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, res start. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum res start, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional atau yang disebut dengan hukum dasar. Tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang tak terbatas. Berdasarkan dua istilah tersebut dan sistem konstitusi, maka jelas bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini yang belum diamandemenkan ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu, corak khas demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebelum saya lanjut pada bagian kedua mengenai demokrasi sebagai konstitusional, di sini saya ingin menjelaskan tentang pendapat mengenai Abraham Lincoln mengenai demokrasi. Abraham Lincoln mengatakan bahwa sebuah demokrasi merupakan sistem pemerintah yang pada dasarnya dirancang oleh rakyat untuk rakyat. Selanjutnya adalah demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya sendiri. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah ini tercantum dalam konstitusi. Maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusional. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintahan perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris yaitu Lord Acton dengan mengingat bahwa pemerintah selalu diselenggarakan
oleh manusia, dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat dalam kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyhur berbunyi sebagai berikut. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan segala kekuasaan itu. Tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tak terbatas pula. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan sebuah gagasan yang mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota city, state Yunani kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi, merupakan demokrasi langsung direct democracy, yaitu sebuah bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh masyarakat atau oleh sejumlah warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi pada abad pertengahan ini, menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Carta atau Piagam Besar tahun 1215. Magna Carta merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris, di mana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk menguasai dan menjamin beberapa hak dan privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Kedua aliran pikiran tersebut di atas mempersiapkan orang Eropa Barat untuk dalam masa 1650 sampai 1800 menyalami masa abad pemikiran beserta rasionalisme, suatu pemikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan. Selanjutnya adalah demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik. Menurut Karl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka dan yang mendapat tugas untuk memerintah. Di dalam sebuah gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan seperti antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang hanya merupakan suatu anatomy of power relation yang dapat diubah atau diganti oleh power relation itu sudah berubah pandangan. Ini antara lain dianut di Uni Soviet yang menolak gagasan konstitusionalisme. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant, ahli-ahli hukum Eropa Barat, dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah res tartat, dan sedangkan ahli Anglo-Saxon seperti Afedise memakai istilah rule of law. Yang pertama, hak-hak manusia. Yang kedua, pemisahan atas pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Di negara-negara Eropa kontinental biasanya disebut sebagai trias politika. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Dan yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan unsur rule of law dalam arti yang klasik.
Dalam wilayah tersebut, negara hanya memiliki tugas pasif, yakni baru bertindak apabila hak-hak manusia dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Konsepsi negara hukum tersebut adalah sempit, maka dari itu sering disebut sebagai negara hukum klasik. Sekian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.